Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel laptop ya. Kali ini laptop ya bakal bahas sebuah smartphone yang lagi in. Ini adalah Poco M3 Pro 5G. Ini udah adalah salah satu smartphone 5G termurah di Indonesia saat ini, dan harganya mulai dari 2,6 juta. Ini packingnya seperti ini, bungkusnya kuning kayak kebanyakan smartphone Xiaomi dan Poco ya. Sini ada tulisannya Poco 5G, dan di sini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 700. Kemudian layarnya udah 90 Hz refresh rate-nya dan resolusinya Full HD. Baterainya 5000 mAh dengan fast charge 18 watt, dan dilengkapi dengan triple kamera dengan resolusi utama 48 megapiksel. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone ini. Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini Poco M3 Pro 5G nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian. Ini ucapan terima kasih dari Alvinse. Kemudian kita coba buka di sini. Ada SIM card ejector. Kemudian di sini ada buku petunjuk dan kartu garansinya. Kemudian di sini ada soft case bening silikon. Ini unit smartphone-nya. Saya dapat varian warna hitam. Kemudian kita dapat charger, ini dayanya 22 watt. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian smartphone Poco M3 Pro 5G. Oke guys, ini Poco M3 nya sudah saya lakukan unboxing, dan kita lihat lebih dekat unitnya. Ini tampilannya Poco M3 Pro 5G ini berbeda banget dengan Poco M3 yang 4G, karena casingnya ini sebelumnya kan pakai finishing bertekstur gitu ya, dari plastik banget. Dan ini lebih, kalau yang ini lebih keren, lebih mewah karena casing belakangnya itu menggunakan finishing glossy seperti ini. Kita lihat lebih dekat, nih finishing glossy-nya berasa seperti smartphone mahal karena terlihat seperti kaca. Dan ketika dapat cahaya seperti ini, tuh pantulannya tuh dinamis banget, keren, bener-bener kelihatan mewah. Tapi ketika kita pegang seperti ini baru berasa bahwa sebenarnya materialnya yang digunakan itu bukan kaca tapi plastik. Tapi ya nggak berasa murahan juga. Tapi ketika dipegang tuh feel-nya bukan feel smartphone mahal sih. Tapi ya cukup keren tampilannya, dan di sini logo Poco-nya itu nggak segede Poco M3 yang varian 4G. Tetapi ini cukup mencolok ya, ukurannya gede. Di sini ada housing kameranya yang tersusun secara vertikal begini, dan ini ada logo 5G-nya menunjukkan bahwa smartphone ini telah support 5G. Dan kita lihat dari sisi depan ini, jadi selain casing belakangnya berbeda, desain casing depannya pun berbeda karena dia mengusung layar punch hole alias berlubang di bagian tengahnya untuk menaruh lubang kamera depan. Dan kelemahan desain glossy ini adalah meninggalkan jejak sidik jari yang seperti ini, jadi gampang kusam ya jadinya rasanya. Selain itu oke, build quality-nya cukup kuat. Ini frame-nya terbuat dari bahan plastik ya. Oke, ini kita lihat dari sisi depan. Di sini ada earpiece-nya. Kemudian di sini ada lubang kamera depan. Di bawah nggak ada tombolnya. Sementara di bagian bawah sini ada speaker grill, ada port USB Type-C, dan ada mikrofon. Sementara di bagian atas di sini ada infrared adapter dan mikrofon. Kemudian di sini ada port audio 3,5 mili. Sementara di sisi belakang ini kita lihat ada 3 buah kamera yang tersusun secara vertikal seperti ini. Kemudian di sini ada 2 LED flash, dan di sini ada logo Poco berukuran besar. Sementara di bawah di sini ada logo 5G. Kemudian kita lihat di sisi kanan, di sini ada tombol power yang terintegrasi dengan sensor sidik jari. Sementara di sini ada volume rocker. Sementara di sisi kiri ini ada slotnya. Kita coba buka. Oke, ini ternyata Poco 5G ini mengusung hybrid slot ya. Oke, secara umum desain smartphone Poco M3 Pro 5G ini cukup lebih elegan, lebih mewah, dan berbeda banget sama Poco M3 4G, dan build quality-nya cukup kuat. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jeroannya. Kita lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Poco M3 Pro 5G nya sudah saya lakukan setup, dan ini tampilan antar mukanya nih udah pakai MIUI ya, sama dengan kebanyakan smartphone Poco dan Xiaomi lainnya. Dan ini layarnya itu resolusinya Full HD plus, dan kita lihat di sini warna yang dihasilkan cukup bagus.
Walaupun teknologinya masih IPS tapi udah sangat memuaskan banget. Warnanya oke dan tajam. Ini kita lihat dari sudut-sudut ekstrim begini, viewing angle-nya cukup luas dan enak. Dan ini sudah menggunakan refresh rate 90 Hz yang bisa diubah menjadi 60 Hz jika dibutuhkan melalui menu setting di sini. Nah, ini dilihat di menu setting kita bisa mengubah menu refresh rate-nya jadi 90 Hz atau 60 Hz. Ketika dipilih 90 Hz maka animasi akan berjalan lebih smooth, dan ketika kita pilih 60 Hz maka baterainya akan lebih hemat. Ini kita lihat aplikasi bawahan dari Poco M3 5G Pro ini. Kita lihat di sini ada Google Apps. Kita lihat di sini ada Google Apps. Kemudian beberapa aplikasi yang terinstall ada Lazada, ada Netflix. Kemudian di sini ada aplikasi lain seperti Amazon Shopping, Facebook, TikTok, WPS Office, Booking.com, dan Snack Video. Kemudian di bawahnya ada Tokopedia, Novel Tune, kemudian ada LinkedIn. Kemudian di sini juga ternyata ada Twitter dan beberapa aplikasi bawahan lain seperti Block Puzzle, Jewel Bubble, dan di sini ada PUBG juga, ada Dasital, Title Fun. Dan di sini bisa kita hapus jika kita tidak digunakan. Ini saya menggunakan varian 64GB dengan memori yang terpakai ini sudah 19GB, jadi memori yang kosong itu sekitar 44GB, masih lumayan banyak ya. Ini Poco M3 Pro 5G ini sudah menggunakan MIUI 12 yang menggunakan basis Android 11. Ini kita lihat di sini Android 11 ya. Udah lebih baru daripada Poco M3 yang masih pakai Android 10. Oke, ini fitur keamanannya cukup lengkap, ada screen lock, ada fingerprint sensor, kemudian ada face unlock. Oke, ini kita buka aplikasi device info HW untuk melihat informasi detailnya. Di sini Xiaomi Poco M3 Pro 5G menggunakan layar resolusi Full HD+. Di sini kita lihat menggunakan chipset Dimensity 700 dari MediaTek. Ini spesifikasinya udah betul ditampilkan. Nah, terdiri dari 2 klaster ya. Kemudian kita lihat sistemnya, ini udah menggunakan Android 11. Kemudian layarnya Full HD+. Dan ini kita lihat kamera utamanya itu menggunakan sensor dari OmniVision OV48B, resolusinya 48 megapiksel, menggunakan quad Bayer. Jadi nanti ketika dicepret hasil foto secara default adalah 12 megapiksel. Ini salah satu keunggulan dari Poco M3 Pro 5G ini adalah dilengkapi dengan 3 buah kamera di belakangnya. Ini resolusinya 48 megapiksel untuk kamera utama. Kita coba aplikasi kameranya. Ini tampilannya nggak jauh beda dengan smartphone Xiaomi lainnya. Di atas ada deretan menu HDR, Lead Flash, AI, kemudian ada filter, kemudian ada Google Lens. Kemudian kita buka settingnya lagi. Di sini ada timer, ada movie frame, ada makro, ada tight shift, time burst, dan kita menu setting di sini. Kita bisa setting watermark. Di sini ada watermarknya. Kita coba tambah on. Kemudian kita back. Di sini ada beberapa mode seperti mode Pro. Kita bisa atur white balance, fokus, shutter speed, ISO, dan EV. Kemudian ada mode video, mode foto, mode portrait. Kemudian ada mode lain seperti night mode 48 megapiksel, short video, panorama, slow motion, dan time lapse. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasil jepretannya. Kita coba terlebih dahulu. Oke, ini hasil jepretannya kamera belakang ya. Fokusnya sedikit agak kabur. Warnanya memang kurang begitu akurat ya. Kita coba di sini, tampilannya cukup bagus, fokusnya oke, dan warnanya mulai mendekati akurat. Nah, ini dia juga, fokusnya juga oke, dynamic range-nya lumayan oke. Ya, dengan harga segini kamera yang ditawarkan oleh Poco M3 Pro 5G ini sekilas cukup menarik. Tentunya review yang lebih mendalam harus dilakukan untuk mengetahui seberapa hebat kamera smartphone ini. Oke, smartphone Poco M3 Pro 5G ini dilengkapi dengan kamera depan 8 megapiksel. Kita coba jepret. Ini hasil jepretan dari Poco M3 Pro 5G kamera depannya. Ini detailnya cukup bagus. Cuman saturasi warnanya sedikit agak pucat ya. Tapi ini udah lumayan oke, detailnya bagus. Menurut saya udah memadai lah dengan harga yang ditawarkan. Oke, impresi awal smartphone ini menawarkan kamera yang cukup baik. Berikutnya kita coba suara speaker dari Poco M3 ini. Sayangnya cuma dibekali dengan satu speaker saja. Kalau kita di Poco M3 yang 4G itu udah stereo, kalau yang 5G ini malah cuma satu speaker aja. Tapi kita coba dengar suara ringtone-nya.
Oke, ini walaupun cuma dilengkapi dengan satu speaker, suaranya cukup lantang dan jernih. Selain itu juga kualitasnya juga cukup baik. Kalau buat dengerin musik juga mungkin sudah lebih dari cukup. Cuman ya rasanya itu nggak seimersif dengan speaker stereo yang dilengkapi, yang dimiliki oleh Poco M3 varian 4G. Oke, sementara ini impresi awal Poco M3 Pro 5G ini merupakan salah satu smartphone 5G termurah saat ini yang menawarkan fitur yang lengkap. Ini juga dilengkapi dengan NFC, jadi komplit banget fiturnya, baterainya gede dan harganya paling terjangkau. Oke, mungkin bagi teman-teman yang udah tercover jaringan 5G dan pengen ngerasain 5G, bisa milih Poco M3 Pro 5G ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ulasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.